Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil haqqal hamdi wasyukrulillahi haqqal syukri. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpun kita bersama dalam kesempatan kali ini. Insya Allah sebagai wasilah untuk memperteguh keislaman kita, memperkuat keimanan kita, dan mempercantik keihsanan kita. Dan bonusnya adalah mempercerah kemuhammadiyahan kita. Amin. Selanjutnya, sholawat teriring salam selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari masa jahiliyah menuju keindahan Islam sampai hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pengajian kita ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, berikutnya akan kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Dr. Andes Abdul Rauf MH. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rauf. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
kita akan memasuki pada acara inti malam ini, yaitu pengajian dengan tema yang sangat penting, yaitu dinamika perkembangan manhaj Tarjih Muhammadiyah sejak awal berdiri Tarjih sampai dengan Munas Tarjih ke-31 tahun 2020. Sebagai kader persyarikatan sudah sewajarnya untuk memperdalam pemahaman kita apa itu manhaj Tarjih, atau dengan kata lain cara kita bertarjih atau cara kita memahami Islam sesuai dengan paham Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang kalam, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yang luar biasa. Perkenankan kami akan membacakan kurikulum vitae beliau. Beliau Profesor Dr. Haji Samsul Anwar MA. Tempat tanggal lahir Kepulauan Riau 17 Februari tahun 1956. Pendidikan beliau Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah di Kepri, kemudian dilanjutkan PGAN 6 tahun di Tanjung Pinang. Selanjutnya sarjana lengkap S1 di UIN Sunan Kalijaga, demikian juga S2 dan S3 di S1-nya di Fakultas Syariah, S2 dan S3 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian di Islamic Studies di Universitas Leiden, Belanda. Kemudian di Hartford Seminary, Connecticut, Amerika Serikat, tahun 1997. Jabatan yang pernah diemban oleh beliau, Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab, PMH di Fakultas Syariah, tahun 1998. Selanjutnya, Sekretaris Prodi Hukum Islam Pasca Sarjana, di UIN Sunan Kalijaga juga. Kemudian beliau juga sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1999 sampai tahun 2003. Kemudian menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Bangun Derajat Warga Yogyakarta dari 2009 sampai sekarang. Kemudian juga anggota DPS PT Bank Bukopin Syariah dari tahun 2000 sampai sekarang. Kemudian juga sebagai Ketua Badan Pembina Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2015 sampai 2019. Kemudian juga anggota Komisi Fatwa MUI Pusat tahun 2005, mulai 2005 sampai sekarang. Kemudian juga anggota Dewan Syariah Nasional MUI 2015 sampai sekarang. Kemudian juga beliau banyak sekali kegiatan sosial, di antaranya pernah Wakil Sekretaris Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1990 sampai 1995, Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1995 sampai tahun 2000. Kemudian Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2000 sampai sekarang. Berarti ada 4 periode beliau sampai sekarang. Kemudian juga banyak pengalaman-pengalaman beliau, baik di dalam maupun di luar negeri, diantaranya mengikuti program Religious Youth Service di Spanyol tahun 1987, juga pernah menjadi pemakalah pada Second Expert Meeting for Study Establishment of Islamic Calendar di Rabat, Maroko tahun 2008, kemudian juga anggota tim Pokja, tindak lanjut pengkajian perumusan kalender Islam yang berpusat dan berkedudukan di Rabat, Maroko. Juga menghadiri muktamar-muktamar Tauhid At-Taqwim Al-Islami Al-Duali di Istanbul, Turki tahun 2016. Tentu saja beliau juga memiliki karya ilmiah yang sangat banyak sekali, di antaranya menulis hukum perjanjian syariah, kemudian juga diskusi dan korespondensi kalender global Islam, kemudian juga menulis buku studi Islam kontemporer, kemudian juga yang terbaik Fatwa Ramadan juga ada, beliau menulis, kemudian juga jurnal-jurnal di Islamic Law,
Kemudian juga At-Taqwim Islami Al-Uhadi, Fidawi Ilm Usul Fikih ya, di Usul Fikih di Al-Jami'ah. Itu banyak sekali, jadi ini yang tercantum di sini hanya sebagian saja. Yang jelas adalah luar biasa beliau ini, sehingga sampai 4 kali beliau 4 periode memimpin di Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang kalam, kami persilahkan kepada narasumber kita yang akan menyampaikan materi nanti sekitar 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab sampai selesai, sekitar jam 9 atau pukul 21. Kepada Profesor Samsul Alam, kami haturkan ruang dan waktu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan, perkenankan dulu saya mau share screen. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang saya hormati moderator, beserta para peserta pengajian dinamika perkembangan manhaj tarjih di kalangan para hakim bersinar, dan semoga tetap bersinar ya. Amin. Jangan sampai redup sinarnya. Saya sudah sejak lama diminta untuk menyampaikan materi ini, dan alhamdulillah saya sudah menyiapkan presentasinya, dan kalau menginginkan makalahnya tentang manhaj tarjih ya bisa saya kirim. Selanjutnya secara singkat saya akan mulai dulu dengan menjelaskan pertama tentang majelis tarjih. Nah, mengenai majelis tarjih itu yang pertama itu nama. Jadi namanya mengalami perubahan dari tahun 1928 sampai 1995 itu namanya majelis tarjih. Jadi singkat 2 kata saja. Kemudian tahun 95 sampai 2005 selama 2 periode 10 tahun itu namanya agak panjang. Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Nah, nama yang panjang ini ya bermaksud ingin mendinamiskan dan memperluas cakrawala pemikiran tarjih sehingga ditambahi pengembangan pemikiran Islam. Kemudian tahun 2005 sampai sekarang namanya lebih diperpendek, namanya Majelis Tarjih dan Tajdid. Jadi menggunakan kata tajdid. Karena pada tahun 2005 ini kata tajdid untuk pertama kalinya masuk secara resmi ke dalam anggaran dasar Muhammadiyah yang diputuskan di Malang pada Muktamar ke-45 tahun 2005 tersebut. Dalam mana pada pasal 4, yaitu pasal tentang identitas yang mendefinisikan Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid. Nah, itu pasal 4 yang bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, sejalan dengan masuknya kata tajdid ke dalam anggaran dasar itu, maka nama Majelis Tarjih pun diberi nama Majelis Tarjih dan Tajdid. Kemudian tugas pokok. Ya, yang pertama melakukan pengkajian ajaran agama Islam untuk menjadi pedoman masyarakat atau umat, baik warga persyarikatan maupun umat Islam pada umumnya. Nah, dalam hal ini Majelis Tarjih sudah menyusun sejumlah tuntunan. Misalnya mungkin Bapak Ibu sering mendengar ada fikih air, ada fikih tata kelola, ada fikih kebencanaan, ada fikih informasi, ada etika bisnis dan etika politik,
ada pedoman hisab, dan macam-macam. Itu yang dihasilkan melalui pengkajian ajaran Islam oleh Majelis Tarjih. Itu tugas yang pertama dan merupakan tugas yang pokok sekali. Yang kedua, melakukan pengkaderan ulama. Ya, meskipun Profesor Dr. Haji A.H. Mukti Ali menyatakan bahwa ulama itu jadi tidak bisa dikaderkan, namun proses pengkaderan itu tetap penting, karena melalui pengkaderan itulah nanti akan diharapkan lahir ulama-ulama sebagai pelanjut dari tugas Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid itu. Meskipun tidak semua yang dikaderkan itu akan menjadi ulama itu, karena ulama itu bakat. Jadi nggak bisa dipaksa-paksa, disekolahkan kayak apapun, ya nggak bisa juga. Nah, dalam rangka melakukan perkaderan ulama ini antara lain Majelis Tarjih menyelenggarakan sekolah ulama yang diberi nama Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, disingkat PUTM, starap S1. Jadi untuk ini Majelis Tarjih bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Ahmad Dahlan. Jadi mereka mendapat ijazah formal dari salah satu dari dua universitas ini. Nah, tetapi pendidikan mereka diselenggarakan oleh Tarjih itu. Nanti mereka menyelesaikan di dua universitas itu dan mendapat ijazah dari universitas tersebut. Nah, tugas yang ketiga memberikan fatwa. Sekarang ini sudah terbit 8 jilid fatwa Majelis Tarjih. Itu bisa dicari di toko-toko buku, khususnya kalau di Yogyakarta di toko buku Suara Muhammadiyah. Jadi itulah tugas pokok 3 itu. Melakukan pengkajian ajaran agama, melakukan perkaderan ulama, dan menerbitkan fatwa. Kemudian, nah ini produk, artinya hasil-hasil yang dilahirkan oleh kegiatan ketarjihan. Satu namanya putusan. Nah, putusan ini sudah dihimpun dalam apa yang disebut dengan Himpunan Putusan Tarjih. Yang terakhir itu jilid 3, itu kurang lebih 800 halaman. Itu merupakan putusan. Nah, putusan itu apa? Putusan itu adalah ketentuan-ketentuan mengenai agama yang diputuskan melalui musyawarah tarjih. Dan biasanya pada tingkat nasional, sehingga disebut putusan musyawarah nasional tarjih. Putusan ini mengikat kepada organisasi dan kepada individu warga Muhammadiyah. Nah, putusan tarjih ini bukan putusan Majelis Tarjih. Kadang-kadang masyarakat umum menganggap ini putusan Majelis Tarjih. Ini Mas Amir lagi sedang nge-zoom ini. Bentar ya. Jadi putusan tarjih, jadi namanya bukan putusan Majelis Tarjih, tapi putusan tarjih. Putusan tarjih itu adalah putusan Muhammadiyah di bidang keagamaan. Nah, kalau di luar bidang keagamaan mengenai organisasi dan sebagainya itu diambil dalam Muktamar Muhammadiyah. Tapi dalam putusan keagamaan Muhammadiyah itu diambil dalam musyawarah nasional tarjih. Jadi bukan putusan Majelis Tarjih.
Jadi putusan tarjih itu diambil oleh, kenapa tidak putusan tarjih? Karena bukan majelis tarjih yang memutuskan. Yang memutuskan itu adalah anggota tarjih. Yang dimaksud di sini adalah para ulama tarjih yang terdiri dari seluruh anggota pimpinan pusat Muhammadiyah yang menghadiri Munas Tarjih. Yang kedua, seluruh pengurus majelis tarjih tingkat pusat. Yang ketiga, itu utusan wilayah, 2 orang. Dan yang ketiga ya, tadi itu yang keempat adalah ulama-ulama tarjih yang ditunjuk secara khusus karena keahliannya, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang kelima adalah peserta peninjau. Jadi itu 5 komponen itu yang menghadiri dan memutuskan putusan tarjih. Oleh karena itu dia bukan putusan majelis tarjih, tapi adalah putusan Muhammadiyah di bidang keagamaan yang disebut putusan tarjih. Nah, itu mengikat kepada organisasi dari tingkat pusat sampai tingkat ranting dan juga anggota. Yang kedua, produk tarjih itu fatwa. Kalau fatwa ini adalah fatwa majelis tarjih. Jadi dikeluarkan oleh majelis tarjih yang biasanya 2 minggu sekali mengeluarkan fatwa dan diumumkan melalui majalah Suara Muhammadiyah. Nah, fatwa ini ya mencerminkan pandangan Muhammadiyah tentang agama. Kemudian yang ketiga, wacana. Wacana ini adalah produk tarjih di luar putusan dan fatwa, seperti misalnya tafsir at-tanwir. Itu tidak diputuskan dalam munas, juga tidak dipatwakan, tapi langsung disusun oleh tim yang diangkat oleh pimpinan pusat, kemudian menulis, dan lahirlah tafsir at-tanwir. Maka ini kita sebut sebagai wacana. Itulah produk tarjih. Ada juga berupa jurnal yang terbitnya tidak rutin. Kadang terbit, kadang tidak. Ini udah agak lama tidak terbit. Nah, kemudian kita lanjutkan sejarah pembentukan majelis tarjih. Didirikan berdasarkan putusan Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan tahun 1927. Jadi keputusan membentuk majelis tarjih dalam Muhammadiyah itu tahun 27. Jadi setelah berapa itu 15 tahun ya setelah berdirinya Muhammadiyah sendiri. Jadi begitu Muhammadiyah sendiri berdiri, itu tidak langsung ada majelis tarjih yang menangani masalah-masalah keagamaan. Lalu siapa yang menangani masalah keagamaan pada waktu itu? Langsung ditangani oleh pimpinan pusat. Karena pimpinan pusat pada waktu itu banyak kiai, termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri adalah Kiai Haji Mas Mansur adalah kiai, dan banyak kiai-kiai yang lain. Mereka itulah yang langsung menangani masalah-masalah keagamaan atau ketarjihan dalam Muhammadiyah sebelum dibentuknya majelis tarjih. Asal mula ide pembentukan majelis tarjih itu dari Kiai Haji Mas Mansur yang disampaikannya dalam Kongres Muhammadiyah ke-15 di Surabaya tahun 1926. Nah, kemudian dalam tahun 1927 diputuskan pembentukan majelis tarjih, lalu penyusunan organisasi dan perumusan kaidah majelis tarjih disahkan pada Kongres Muhammadiyah ke-17 tahun 1928.
Jadi kita di Majelis Tarjih ini akan menetapkan tahun berdirinya Majelis Tarjih itu kapan? 27 apa 28? Kalau 27 belum ada organisasinya, baru keputusan membentuk. Organisasinya baru ada tahun 1928. Ya, itu sering didiskusikan, ada perbedaan pendapat seperti itu. Jadi itu sekilas dari sejarah pembentukan Majelis Tarjih. Nah, putusan pertama setelah dibentuk organisasi majelis pada tahun 1929, putusan pertama 28, putusan pertama itu adalah 1929 dalam Kongres Muhammadiyah ke-18 di Solo yang memutuskan kitab iman dan kitab sholat. Inilah putusan Majelis Tarjih paling tua. Nah, perlu diketahui bahwa putusan-putusan tarjih itu adalah bagian dari putusan Kongres atau Muktamar Muhammadiyah. Itu sampai tahun 1989. Sehingga forum tarjih itu disebut Kongres pada awalnya, kemudian berubah menjadi Muktamar yang diadakan bersamaan dan sebagai bagian dari Muktamar Muhammadiyah. Atau kadang-kadang karena Muktamar Muhammadiyah itu padat untuk urusan organisasi, lalu diadakan oleh Muhammadiyah itu muktamar khusus mengenai ketarjihan, sehingga disebut Muktamar Khususi Tarjih. Nah, misalnya seperti tahun 1989 ini adalah Muktamar Khususi Tarjih terakhir menggunakan kata muktamar. Nah, mulai 1995 forum tarjih dinamakan Musyawarah Tarjih. Untuk tingkat pusat disebut Musyawarah Nasional Tarjih. Nah, ini menggunakan kata musyawarah. Nah, jadi walaupun tidak lagi diambil dalam forum muktamar, tapi putusan Musyawarah Nasional Tarjih ini adalah putusan Muhammadiyah di bidang keagamaan. Kenapa? Karena yang memutuskan bukan anggota Majelis Tarjih, tapi adalah anggota Muhammadiyah sejak dari pimpinan pusat, anggota Majelis Tarjih sendiri, utusan daerah, para ulama yang ahli dan pakar yang diundang secara khusus dari lingkungan Muhammadiyah, di samping ada peninjau baik dari dalam maupun dari luar Muhammadiyah. Nah, sampai tahun 2000, Tarjih telah melaksanakan ini 2020 ya, keliru diubah. Jadi keliru mengetiknya. Sampai tahun 2020 Tarjih telah melaksanakan Kongres Muktamar Munas sebanyak 31 kali. Jadi Munas ke-31 dilaksanakan November Desember 2020. Ini keliru lagi. Nah, di antara putusannya adalah mengubah waktu sholat subuh dari kedalaman matahari 20 derajat menjadi 18. Dengan kata lain diundur 2 derajat atau kurang lebih meskipun tidak selalu 8 menit. Yaitu di antaranya. Jadi itu mengenai majelis tarjihnya. Nah, yang kedua kita bicara tentang manhaj tarjih. Nah, istilah tarjih dalam Muhammadiyah itu berkembang sesuai dengan perkembangan kegiatan ketarjihan itu sendiri. Jadi pada awal mula berdirinya majelis tarjih, kata tarjih itu dimaknai seperti makna asli di dalam ilmu usul fikih dan di dalam fikih. Di dalam ilmu usul fikih, tarjih itu berarti menguatkan salah satu dari 2 dalil yang bertentangan. Ada 2 dalil, 2 hadis
lalu mungkin terjadi pertentangan, lalu dikuatkan salah satu. Nah, itu namanya tarjih dalam usul fikih. Kalau dalam fikih itu menguatkan salah satu dari beberapa pendapat fikih mengenai salah satu masalah yang berbeda-beda. Maksudnya pendapat fikih yang berbeda-beda mengenai salah satu masalah itu dalam fikih. Nah, itu makna aslinya. Contohnya dalam tarjih itu, misalnya yang diputuskan tarjih itu soal sholat tarawih itu 20, 40, 39, atau 11. Jadi banyak pendapat. Nah, lalu ditarjih, artinya dipilih salah satunya. Begitu juga kalau subuh pakai kunut apa tidak. Nah, itu dipilih. Kalau mau masuki puasa, Idul Adha, Idul Fitri, itu pakai ru'yat apa pakai hisab. Ada banyak pendapat, lalu dipilih salah satu. Inilah arti asal dari tarjih itu. Jadi arti asal tarjih itu memilih atau menguatkan salah satu pendapat di antara pendapat-pendapat yang saling berbeda mengenai suatu masalah fikih itu. Namun dalam perjalanannya kata tarjih itu berkembang dalam Muhammadiyah. Identik, sekarang ini identik dengan ijtihad. Jadi kegiatan tarjih itu artinya kegiatan berijtihad, melakukan pengkajian mengenai masalah agama, baik itu sudah ada dalam kitab fikih maupun baru, baik itu memilih maupun menetapkan hukum secara formatif dalam arti belum ada sebelumnya. Ya, termasuk dalam kasus-kasus pandemi ini. Banyak ijtihad tarjih itu. Seperti umpamanya vaksinasi di bulan Ramadan itu kemarin. Kemudian sholat Idul Fitri di rumah itu. Jadi orang yang terkena sakit COVID-19 itu boleh tidak berpuasa. Bahkan orang tanpa gejala pun dikategorikan sebagai orang yang sakit itu. Ya, itu hanya untuk berhati-hati itu. Karena ketika di testing dia positif tapi nggak ada gejalanya, tidak ada batuk-batuknya, tidak ada bersinnya, tidak hilang rasanya, jadi OTG. Tapi testing menyatakan dia negatif itu misalnya. Jadi untuk berjaga-jaga maka dia supaya tetap sehat, jadi dapat tidak berpuasa bila dipandang perlu. Nah, itu contoh-contoh ijtihad yang belum ada di zaman lampau. Jadi itu juga namanya tarjih. Jadi tarjih itu tidak hanya sekedar pilih-memilih pendapat, tapi kegiatan seperti itu juga tarjih. Sehingga tarjih itu segala kegiatan pengkajian agama, baik pilih-memilih maupun melakukan ijtihad, itu namanya tarjih. Itulah perkembangan makna tarjih itu sendiri. Nah, manhaj tarjih itu apa? Majelis tarjih sendiri merumuskannya, manhaj tarjih itu adalah suatu sistem yang terdiri dari 4 unsur, yaitu wawasan, sumber, pendekatan, dan prosedur teknis yang menjadi landasan bertarjih, yaitu menjadi landasan kegiatan pengkajian masalah sosial kemanusiaan dari perspektif Islam. Nah, jadi itu. Jadi manhaj tarjih itu ya bukan hanya sekedar metode, tapi sistem. Kenapa dikatakan sistem? Karena terdiri daripada bagian-bagian. Bagiannya itu ada bagian wawasan, ada bagian sumber, ada bagian pendekatan, dan ada prosedur teknis atau metode.
Yang 4 bagian ini satu sama lain saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Dan keseluruhannya itu menjadi landasan bertarjih. Artinya landasan kegiatan melakukan pengkajian agama Islam. Ya, itulah pengertian tarjih itu. Jadi satu sistem yang mengandung 4 unsur, wawasan, sumber, pendekatan, dan prosedur yang menjadi landasan kegiatan bertarjih. Nah, kita lanjutkan. Jadi komponen manhaj tarjih itu 4. Ada wawasan, ada sumber ajaran, ada pendekatan, dan ada metode atau prosedur teknis. Nah, itu di dalam bertarjih. Wawasan itu masih ada lagi banyak bagian-bagiannya. Jadi wawasan itu ada wawasan paham agama. Jadi di dalam bertarjih itu kita harus memperdomani wawasan paham agama. Paham agama itu adalah ya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan oleh nabi-nabi sebelumnya itu dengan bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagaimana dipahami oleh Muhammadiyah. Itu wawasannya. Nah, jadi kita tidak percaya kepada adanya imam yang maksum. Yang maksum itu hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga paham agama Muhammadiyah itu tidak meninggalkan dunia. Tidak menganggap dunia ini sebagai yang terkutuk. Tapi dunia itu suatu anugerah Tuhan yang perlu dilindungi dan dipelihara. Nah, itu paham-paham agama itu. Jadi dalam bertarjih itu pedomannya. Yang kedua, wawasan tajdid. Sebagaimana ditegaskan dalam anggaran dasar pasal 4 yang saya bacakan tadi, gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Jadi dalam berijtihad itu harus ada tajdid, selalu ada pembaharuan. Nah, jadi misalnya pakai mau puasa nggak pakai ru'yat lagi, tapi pakai hisab. Nah, itu contoh pembaharuannya. Terus ada adabul mar'ah fil Islam. Nah, itu pembaharuan yang mendahului gerakan perempuan manapun. Itu diputuskan tahun 1976. Dalam mana perempuan boleh menjadi pemimpin dan termasuk ibu bapak boleh menjadi hakim. Itu tahun 76. Di Mesir perempuan baru boleh jadi hakim itu tahun 2001. Itu bukan hakim pengadilan syariah, pengadilan agama, tapi itu hakim pengadilan umum. Itu baru boleh tahun 2001. Nah, jadi jauh kita lebih maju. Itu namanya tajdid tadi. Kemudian toleransi. Artinya kita tidak menganggap diri kita saja yang benar. Terbuka. Itu artinya siapapun boleh mengeritik putusan tarjih, termasuk Bapak Ibu silakan. Kemudian wawasan tidak berafiliasi mazhab. Artinya kita tidak menjadikan mazhab tertentu sebagai pedoman. Tapi tidak juga bebas mazhab, tidak bebas. Karena dalam banyak hal pandangan-pandangan mazhab itu ya dipakai itu. Cuma kita tidak mengikatkan kepada mazhab tertentu. Ya, jadi itulah wawasan itu. Nah, ini cepat aja secara singkat. Ini masih wawasan, ini wawasan tajdid, wawasan toleransi, ini sebagai contoh. Ini toleransi itu ya, keputusan tarjih mulai dari merundingkan sampai kepada menetapkan tidak ada sifat perlawanan, yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh tarjih itu. Nah, ini buah Kongres Muhammadiyah tahun 1936 ini. Kongres seperempat abad.
Ini wawasan keterbukaan ini. Malah kami berseru kepada sekalian ulama supaya suka membahas pula akan kebenaran putusan majelis tarjih itu. Nah, ini contoh-contoh. Nah, ini sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi komponen kedua sumber Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu adalah As-Sunnah Al-Makbulah, meliputi hadis sahih dan hadis hasan. Hadis dhaif bisa nggak diterima? Bisa, ada kaedahnya, asal memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya syarat tertentu itu adalah rawinya banyak. Kemudian ada indikasi berasal dari Rasulullah. Kemudian kedhaifannya bukan disebabkan oleh pemalsuan atau karena kedustaan para rawi. Kemudian tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran dan tidak bertentangan dengan hadis yang sudah dan ternyata sahih. Itu bisa diamalkan. Nah, itu di dalam paham tarjih. Nah, baik, karena ini singkat-singkat. Yang ketiga itu pendekatan. Pendekatan pertama namanya pendekatan bayani. Kita bertarjih itu berdasarkan kepada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, itu bayani. Dengan alat interpretasi, usul fikih, ilmu kalam, ilmu fikih, tafsir, hadis, bahasa Arab, itu semuanya komponen bayani. Nah, jadi kita menggunakan itu pakai usul fikih, pakai ilmu hadis, pakai ilmu tafsir, pakai ilmu bahasa Arab, untuk menafsirkan teks-teks Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pendekatan burhani menggunakan teori-teori ilmu pengetahuan. Antara lain sebagai contoh dalam tarjih itu adalah menggunakan ilmu falak untuk menafsirkan hadis-hadis ru'yat. Nah, dari ilmu falak kita mengetahui bahwa ru'yat itu terbatas di muka bumi. Tidak bisa mengcover seluruh muka bumi. Ketika ru'yat hari pertama mungkin di Amerika terlihat, tapi di 4 benua lainnya tidak terlihat. Mungkin di Saudi Arabia terlihat, di Indonesia tidak terlihat. Selalu begitu ru'yat itu. Oleh karena itu nggak bisa dipakai. Kenapa nggak bisa dipakai? Ya karena kalau kita pakai nanti puasa Arafah kita susah, nggak bisa ditemukan. Di Saudi Arabia 1 Zulhijjah jatuh hari Senin. Karena sudah terlihat pada sore Minggu. Tapi di Indonesia pada sore Minggu itu tidak terlihat. Sehingga 1 Zulhijjahnya jatuh hari Selasa. Berarti nanti 9 Zulhijjahnya jadi beda. Nah, itulah tidak bisa digunakan. Jadi itu kita menggunakan pengetahuan dari burhani tadi, yaitu dari ilmu pengetahuan, dalam hal ini adalah ilmu falak. Kemudian irfani, itu adalah bahwa apapun yang kita putuskan tidak sepenuhnya karena kecerdasan otak, tetapi juga adalah karena anugerah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi unsur yang ketiga, kemudian ketiga pendekatan, yang keempat metode. Nah, metode ini ada asumsinya. Pertama, asumsi integralistik, bahwa sumber-sumber material syariah itu tidak bisa digunakan secara satu persatu, secara mandiri dapat satu hadis berfatwa, nggak bisa. Kalau kita menemukan satu hadis, harus dicari hadis yang sama lainnya. Dan harus dicari hadis lain yang menentangnya. Dikaitkan kepada ayat Al-Quran. Nah, itu namanya integralistik. Jadi ketika memutuskan suatu hukum syariah itu harus integralistik. Berdasarkan sejumlah sumber syariah. Hierarkis, nah ini yang penting. Ini yang baru dalam majelis tarjih dan tidak ada dalam yang lainnya, itu baik di klasik maupun modern, yaitu asumsi hierarkis bahwa norma agama itu
bertingkat-tingkat. Nah, tingkat pertama ada yang disebut sebagai nilai-nilai dasar al-qiyamul asasiyah. Jadi fikih itu tidak langsung halal, haram, makruh, mubah. Fikih itu dalam pandangan majelis tajwid bukan hanya itu, tapi fikih itu ada nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar itu adalah prinsip atau ajaran universal Islam. Keadilan, persamaan, maslahat, ya, akhlak, karimah, itu tauhid, itu dengan segala cabangnya. Itu adalah al-qiyamul asasiyah yang menjadi landasan dari seluruh fikih. Nah, al-qiyamul asasiyah ini dikonkretisasi karena sangat abstrak. Keadilan itu abstrak, maslahat itu abstrak, akhlak karimah itu abstrak, persamaan itu abstrak. Lalu dikonkretisasi di dalam apa yang disebut sebagai al-usulul kulliyah. Jadi asas-asas umum. Jadi ada asas umumnya. Nah, asas umum itu dalam hukum Islam ada dua. Satu apa yang disebut kaidah-kaidah hukum Islam al-qawaid al-fiqhiyah. Nah, kita semua sudah tahu, bagian besar Bapak Hakim ini ya sekolah di syariah itu, walaupun ada mungkin beberapa yang tidak, tapi saya yakin sebagian besar sekolah di syariah sudah tahu itu al-qawaid al-fiqhiyah. Seperti al-masyaqqatu tajlibut taisir, la yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amkina wal awaid, al aslu fil asya al ibah, al aslu baqa'u makana al makana, dan macam-macam lain dari kaidah. Itu adalah asas yang merupakan konkretisasi dari nilai dasar. Misalnya nilai dasarnya adalah maslahat. Lalu salah satu bentuk konkretisasinya adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi dalam rangka maslahat maka harus ada at-taisir. Jadi al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ada pula asas hukum Islam. Kalau ini tadi asas umum. Nah, kalau ini asas hukum Islam, nggak ada umumnya. Itu untuk menerjemahkan ini saja. Dalam bahasa Arab, an-nazariyatul fiqhiyah. Asas-asas yang ada normanya, tetapi tidak ada rumusannya. Kalau tadi al-masyaqqatu tajlibut taisir, itu adalah normanya adalah memberi kemudahan. Ada rumusannya. Rumusannya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Tapi an-nazariyatul fiqhiyah ini tidak ada rumusannya, tapi normanya ada. Misalnya rukun akad itu dalam fikih kontemporer 4. Ini hukum ekonomi ya. Jadi ada para pihak, ada pernyataan kehendak berupa ijab qabul, ada objek akad, dan ada tujuan akad atau maudhu'ul aqdi. Nah, itu asas. Tindakan syar'i apapun pasti ada rukunnya. Rukun sholat, rukun puasa, rukun ya macam-macam rukun lah. Rukun haji itu, rukun zakat itu, rukun akad, rukun nikah ya. Nah, ada rukunnya, itu asas, tapi nggak ada rumusannya. Al aslu fin nikahi arba'atu arkan, nggak ada seperti itu, nggak ada. Yang ada itu kaidah fikih. Jadi normanya ada bahwa rukun nikah itu ada para mempelai, ada saksi, ada wali itu ya, ada ijab qabul, itu asas, ada normanya, tapi tidak ada rumusannya. Jadi yang ada norma, tidak ada rumusannya, tidak ada pasalnya, itu namanya an-nazariyatul fiqhiyah. Kalau ini ada normanya, ada rumusannya. Nah, itu namanya kaidah fikih. Kesemua ini adalah al-usulul kulliyah. Jadi fikih itu juga terdiri dari al-usulul kulliyah. Dan terakhir, yang paling bawah, yang dipayungi oleh dua, jadi nilai dasar memayungi asas, asas memayungi norma konkret.
Jadi ini ketentuan hukum detail atau norma konkret atau al-ahkamul far'iyah atau disebut juga al-furu'. Nah, maka al-ahkamul far'iyah itu ya ada dua, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi itu wajib, haram, mandub, makruh, mubah itu ya, sebab, syarat, mani, itu ini hukum wad'i itu. Jadi sebab itu misalnya kalau sebab lawannya akibat. Nah, misalnya ada orang berakad antara perempuan dan laki-laki. Nah, perempuan diwakili oleh walinya. Akad itu adalah sebab. Sebab itu menimbulkan akibat. Apa akibat yang timbul dari akad itu? Halalnya hubungan laki-laki dan perempuan tersebut itu. Nah, jadi itu hukum juga. Jadi hukum dalam arti akibat hukum. Nah, itu namanya hukum wad'i. Nah, jadi hukum detail ini dipayungi oleh asas. Asas ini dipayungi oleh nilai dasar. Boleh juga dibalik. Nilai dasar ini itu landasan. Jadi nilai dasar melandasi asas umum. Asas umum melandasi ketentuan hukum detail. Inilah dalam tarjih 3 tingkatan atau jenjang atau hierarki norma hukum syariah itu. Nah, ketika kita berijtihad, kita tidak harus langsung di sini. Misalnya kita bicara dalam putusan tarjih itu bicara tentang fikih tata kelola. Ketika kita bicara tentang fikih tata kelola, kita tidak bicara halal, haram, makruh, mubah, enggak selalu begitu. Karena fikih bukan hanya halal, haram, makruh, mubah, sebab, syarat, manik, bukan hanya itu. Tapi kita bicara pada level asas. Apa saja asas-asas yang melandasi tata kelola menurut hukum syariah. Misalnya menurut hukum syariah itu ya kita harus menghindari hal yang tak berguna. Sesuai dengan hadis Nabi itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam seorang itu meninggalkan hal yang tak berguna. Artinya kita harus bertindak efektif. Jadi asasnya adalah dalam fikih tata kelola itu yaitu al-fa'aliyah. Jadi efektif. Nah, itu sebuah asas. Jadi kita nggak bicara halal haram nih. Nah, jadi itu misalnya contoh seperti itu. Itulah kekhasan dari manhaj tarjih itu. Ada norma-norma hukum itu. Jadi itu. Jadi ini norma ini berjenjang. Misalnya ya asasnya maslahat. Diturunkan dalam bentuk al-qawaidul fiqhiyah. Al-qawaidul fiqhiyah ini dikonkretisasi lagi dalam sejumlah peraturan konkret. Misalnya nasabah bank yang mengalami penurunan kemampuan membayar karena pandemi, itu ya hukumnya bagaimana? Hukumnya dia diberi peluang untuk mungkin menjadwalkan kembali hutangnya. Biasa banyak ini penjadwalan kembali atau pensyaratan kembali atau penataan kembali itu. Nah, sesuai dengan firman Tuhan wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Nah, ini hukum detailnya itu. Hukum detailnya dipayungi oleh al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqatu tajlibut taisir ini dipayungi oleh nilai dasar al-qiyamul asasiyah itu. Jadi oleh karena itu, mungkin Ibu, Bapak sebagai hakim ya menghadapi banyak kasus, ya bisa memanfaatkan teori jenjang norma ini. Nah, jadi seperti itu. Misalnya contoh lain dari tadi itu dalam bidang muamalat, ya dalam bidang ibadah gimana? Nilai dasarnya maslahat. Asasnya adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Lalu asasnya at-tajlibut taisir, lalu
Hukum far'inya bagaimana? Ya misalnya orang musafir. Orang musafir itu ya boleh tidak puasa di bulan Ramadan. Nah, itu hukumnya. Jadi iftar itu mubah hukumnya bagi musafir. Itu hukum far'inya. Hukum detailnya. Sedangkan asasnya adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir, memberi keringanan. Jadi keringanan itu dia boleh tidak berpuasa. Lalu keringanan itu memberi keringanan itu dasarnya apa? Ini al-qiyamul asasiyah, yaitu nilai maslahat itu. Nah, inilah jenjang itu. Nah, contoh lain umpamanya ada nilai dasar persamaan al-musawatu dalam hadis Nabi, an-nasu sawasiatun ka'asnanil mushti. Manusia itu sama seperti ratanya gigi sisir. Nah, itu kata Nabi dalam sebuah hadis. Jadi persamaan itu nilai dasar dalam hukum Islam. Lalu diturunkan dalam sejumlah asas. Asas persamaan, misalnya persamaan hak memangku jabatan politik. Itu dari nilai dasar persamaan. Di bidang jabatan politik, ya nilai dasarnya persamaan hak untuk memangku jabatan publik. Jadi presiden, jadi camat, jadi RT, jadi kepala kantor, jadi ketua pengadilan, jadi pimpinan rumah sakit, jadi rektor universitas itu. Nah, itu asasnya. Lalu diturunkan dalam bentuk hukum far'i. Apa hukum far'inya? Ya, ibu-ibu boleh jadi hakim itu. Tidak hanya laki-laki saja boleh hakim. Nah, dalam hukum fikih klasik nggak boleh itu, karena ada hadisnya. Lan yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Itu diriwayatkan oleh ahli-ahli hadis terkemuka seperti Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmizi itu. Saya lupa Bukhari, sepertinya dia juga meriwayatkan. Yang jelas hadis itu sahih seperti hadis-hadis sahih lainnya. Jadi berdasarkan hadis itu para ulama fikih mensyaratkan hakim itu laki-laki. Min syurutil qudhah az-zukurah. Syarat hakim itu laki-laki. Nah, berarti hadis ini bertentangan dengan asas ini. Oleh karena itu, hadis itu harus kita reinterpretasi ulang. Sehingga perempuan pun boleh menjadi hakim. Walaupun dilarang dalam hadis itu. Nah, itu tadi itu karena kita berangkat dari al-musawah. Nilai dasar persamaan. Kemudian asasnya adalah kesamaan hak dalam memangku jabatan publik. Nah, kemudian boleh menjadi apa saja, ya rektor, menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi ketua pengadilan, di samping menjadi hakim. Nah, jadi dalam hal tertentu nas-nas itu dapat diinterpretasi berdasarkan dua norma di atasnya. Nah, inilah hierarki atau jenjang norma. Tapi ada syaratnya. Nah, ini. Jadi apabila suatu norma konkret dibawakan oleh nas, ternyata bertentangan dengan ini, nah kita dapat melakukan reinterpretasi bila perlu. Ada syaratnya ini. Jadi 4 syarat harus dipenuhi untuk suatu hukum dapat direinterpretasi, dilakukan perubahan. 1, ada tuntutan kemaslahatan untuk berubah. Jadi kalau nggak ada tuntutan untuk berubah, ngapain diubah-ubah? Itu namanya muspro. Oh, nggak perlu
kok diubah-ubah, itu namanya melanggar syariah. Jadi ini ada tuntutan. Misalnya tuntutan kita itu apa? Ini dalam kasus ruqyat. Dan kasus ruqyat itu tadi, umat Islam itu sudah ada di seluruh bola bumi yang bulat, bahkan di Finlandia, di mana hari malam di musim dingin bisa lebih dari 24 jam, bisa 1 minggu, bisa 10 hari, bisa 15 hari, bisa sebulan, bisa 3 bulan, bahkan di kutub malam itu 6 bulan. Nggak bisa, nggak ada ruqyat di sana. Gimana orang sana kalau harus pedoman ruqyat? Tadi juga saya sudah katakan ruqyat itu terbatas. Padahal umat Islam sudah ada di seluruh dunia. Kalau seluruhnya berpedoman kepada ruqyat, itu orang-orang di kutub sana akan tertinggal 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu kemudian baru muncul hilal. Nah, itu. Dan tidak bisa menyatukan jatuhnya hari Arafah pada tahun tertentu. Jadi itu ada tuntutan untuk berubah. Juga kaum wanita tadi ada tuntutan untuk berubah dengan perkembangan kesadaran moral manusia dalam peradaban abad ke-20 dan 21. Banyak tuntutan gerakan persamaan hak. Itu juga sebuah tuntutan. Nah, jadi ada tuntutan untuk berubah. Nah, syarat yang kedua, hukum itu tidak mengenai pokok ibadah mahdhah. Jadi reinterpretasi itu nggak boleh mengenai ibadah mahdhah. Sholat zuhur kan siang itu kan capek. Waktu istirahat, jam makan dan istirahat itu singkat di kantor-kantor. Dah, jadikan 2 rakaat aja. Sholat subuhnya sambil jogging itu 4 rakaat. Nah, nggak bisa itu. Itu ibadah mahdhah, bukan wilayah perubahan. Dan yang ketiga, hukum itu tidak bersifat qot'i. Jadi hukum tidak bersifat qot'i. Larangan membunuh itu sudah qot'i. Kalau ada kebolehan seperti dalam perang dan menghukum orang mati, itu bukan karena reinterpretasi, itu karena ketentuan hukum itu sendiri, dalam Al-Quran itu sendiri. Perang itu boleh melaksanakan hukuman mati dalam bentuk qisas itu boleh. Nah, jadi itu. Jadi selain dari itu ya tidak boleh. Kenapa? Karena hukum itu sudah qot'i, larangan membunuh itu qot'i. Jadi tidak boleh dirubah. Kalau tadi perempuan dilarang jadi hakim, itu larangannya adalah hadis Nabi. Jadi hadis Nabi itu zonni, bukan qot'i. Lan yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Itu hadis ahad. Hadis ahad itu zonni. Kalau jadi pemimpin, jadi kepala pengadilan, ketua pengadilan, atau jadi menteri, kan ada ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kan itu dilarang oleh ayat. Ayat itu dibatasi maknanya. Jadi ada tafsir yang menyempitkan, tafsir restriktif, bukan tafsir ekstensif yang memperluas. Kalau khamar dilarang, lalu termasuk yang dilarang itu adalah juga bir, maka itu namanya tafsir ekstensif melalui qiyas, memperluas satu hukum sehingga mencakup banyak kasus lainnya. Kalau ini mempersempit, tafsirnya menyempitkan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu dibatasi dalam urusan rumah tangga. Hubungan suami istri. Jadi dalam hubungan suami istri, ya siapa pemimpinnya? Ya kita pegangnya aja ayat itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, hanya dalam bidang itu. Tapi di luar bidang itu, di ranah publik itu tidak kita berlakukan. Nah, di ranah publik berlaku asas tadi nilai dasar persamaan. Nah, kemudian yang keempat, perubahan baru dari hukum itu harus berlandaskan kepada suatu dalil syar'i juga. Sehingga perubahan hukum itu tidak lain adalah perpindahan dari suatu dalil kepada dalil yang
lain itu. Nah, jadi harus ada dalilnya. Kita pakai ru'yah, pakai hisab, ada dalilnya. Kita membolehkan perempuan jadi hakim, jadi pemimpin, itu ada dalilnya itu. Nah, antara lain surat An-Nahl itu. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun itu, dan seterusnya, falanuhayyiyannahu hayatan thayyibah, dan seterusnya. Jadi orang perempuan barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, niscaya akan diberi kehidupan yang baik. Dalam ayat lain, mereka itu tidak akan mengalami rasa takut, bersedih dan rasa takut. Jadi harus ada dalilnya. Jadi dalilnya di sini adalah beramal soleh itu hak yang sama antara laki-laki dan perempuan menurut ayat itu. Sebab ayat itu dalam ayat itu dikatakan, ada ayat mayakmal minas solihati min dzakarin wa unsa, ada ayat waman amila solihan min dzakarin aw unsa, yang artinya sama. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Berarti beramal soleh itu hak laki-laki dan perempuan. Maka menjadi hakim, menjadi ketua pengadilan, menjadi ketua RT, menjadi menteri, itu adalah peluang untuk beramal soleh. Meskipun belum tentu amal soleh, sebab banyak juga yang peluang itu digunakan untuk korupsi umpamanya. Jadi tidak beramal soleh, malah tidak beramal soleh, tapi malah beramal oleh, gitu, ya. Lawan dari amal soleh. Jadi itu peluang. Jadi karena peluang, maka tidak boleh ditutup kepada perempuan. Nah, itulah dasar argumentasi putusan tarjih dalam kitab Adabul Mar'ah fil Islam yang putuskan pada tahun 1976 sebelum gegap gempitanya gerakan feminisme. Karena tadi jadi sudah cukup sampai di situ karena ini singkat-singkat. Ya, ada waktu diskusi dan saya akhiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Forum Hakim Bersinar yang telah mengundang saya untuk menyampaikan materi pengajian ini, dan saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah luar biasa yang disampaikan oleh Prof. Samsul kepada kami semua. Sekali lagi terima kasih Pak Profesor Samsul Anwar yang telah mengisi acara kita pada malam hari ini. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah sekali. Alhamdulillahirabbil alamin.